Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Salam jumpa lagi dengan Kafein Gindo Jawa Timur. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Eri atas kehadirannya. Sama-sama Pak Ketua. Ya, terima kasih atas kehadiran di Jawa Timur. Alhamdulillah. Menyapa teman-teman di Jawa Timur. Terima kasih sekali. Saya akan memperkenalkan tamu saya, Siap. Pak Eri, senior saya juga. Sendun. Nah, beliau adalah Sekjen senior, juga pernah jadi ketua DPP Ingindo DKI, Siap. dan banyak jabatan organisasi yang saya kira kalau kita jelaskan cukup panjang. Nah, sehingga saya kira juga tidak asing lagi bagi teman-teman semua dengan ketokohan beliau. Dan alhamdulillah pada siang hari ini beliau hadir di tengah-tengah kafein, ingin menyapa teman-teman semua khususnya di Jatim, dan saya lihat juga teman-teman di beberapa DPP lain. Kali ini kita akan coba untuk menggali pemikiran beliau, juga hal-hal yang terkait dengan Ingindo ke depan. Siap. Jadi saya selaku tuan rumah kafein, mohon maaf, ini bukan kampanye, bukan apa, karena ini masa proses pemilihan. Kebetulan saya juga ada di Panleh, jadi kewajiban kami di sosialisasi di Jatim. Saya selaku ketua DPP Jatim dalam hal ini bertindak tuan rumah. Terima kasih rawuhnya Pak Eri sekali lagi, dan tentu saja ini akan menjadi pencerahan bagi teman-teman semua di Jatim, khususnya tentang beliau dan pemikiran beliau. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, untuk menyingkat waktu, kita coba diskusi ringan dulu Pak. Pak Eri ya. Jadi ini saya akan mencoba dari sebenarnya apa Pak Eri yang menjadi motivasi Bapak ini menjadi bakal calon. Dalam hal ini mengajukan dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Ingindo ke depan. Karena saya melihat Bapak sudah cukup semua pengalaman organisasi di Ingindo khususnya sudah Bapak lalui. Hanya satu ini ketua ini yang masih. Nah, motivasi apa? Karena saya juga mendengar dulu pernah bercerita ketika Bapak masih menjadi sekjen, Bapak sering meninggalkan kantor ini. Gimana Pak Eri motivasinya ini? Kami persilahkan Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Siap. Terima kasih atas izinnya untuk mengikuti acara kafein, karena memang acara ini cukup penting buat saya, terutama untuk sosialisasi kepada teman-teman di Jatim dan juga di seluruh Indonesia yang bisa mengikutinya. Kedatangan saya tentunya ke Jawa Timur, pertama untuk silaturahmi, kedua dan untuk mensosialisasikan kira-kira apa keinginan yang saya ingin capai seperti yang Pak Ketua sampaikan barusan. Jadi tidak lain tidak bukan Pak Ketua dan teman-teman kafein yang ada di Zoom, bahwa saya sudah menyampaikan di profil saya yang diupload di Panleh Pak Ketua. Oke, siap. Bahwa saya sudah lalui semua seperti Pak Ketua sampaikan tadi. Cuman saya ingin menuntaskan pengabdian saya di Ingindo ini sebagai ketua umum. Gitu ya. Jika Allah mengizinkan, saya ingin menuntaskan pengabdian saya yang sudah saya mulai dari bawah. Mulai dari Ingindo DKI, kemudian sekretaris, ketua, sekjen, dan wakil ketua, dan yang belum saya pernah raih adalah memang ketua umum. Sehingga saya berniat ingin membuat Ingindo insya Allah lebih baik ke depan, karena memang kita tahu bersama banyak sekali permasalahan yang saat ini terjadi di Ingindo dan menjadi efek kepada anggotanya. Anggota kita banyak yang kesulitan mengurus SBU, termasuk itu juga gara-gara regulasi, termasuk mengikuti tender, itu banyak sekali yang bermasalah, dan sampai akhirnya adalah kita cenderung mengalami penurunan jumlah anggota. Oke Pak, ini saya potong siap. Tadi Bapak menyampaikan banyak masalah yang kita hadapi, dan ini memang real betul. Teman-teman di Jatim khususnya juga banyak yang merasa usahanya terhambat. Kemudian juga dalam berbisnis sangat tergantung dari dinamika ini luar biasa sekali. Ini masih menarik bagi Bapak untuk menjadi ketua. Apakah ini enggak ini Pak? Tidak sudah tergambar berapa rumitnya nanti yang akan dihadapi. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Eri menyikapi memang ini? Di Ingindo kita kan
bentuknya pengabdian, Pak Ketua. Oke, siap. Saya lahir memang dari orang tua yang pernah menjabat sekjen juga di Inkindo. Jadi darah saya sudah darah Inkindo. Saya merasa terus terang terpanggil untuk sebuah jabatan yang memang menurut Bapak tadi benar, bebannya berat. Apalagi ke depan bayangan keuangan Inkindo juga semakin berat, ya. Anggota semakin berkurang gitu ya, potensi-potensi masalah semakin banyak. Namun ya itu semua harus kita combine atau harus kita taruh sebagai sebuah pengabdian. Jadi saya ingin mengabdi di ujung pengabdian saya sebagai di DPN Inkindo ini sebagai ketua umum, jika Allah mengizinkan. Oke, siap. Kalau kita berbicara Inkindo, barangkali 2 periode sebelumnya, 3 periode sebelumnya, tentu ini tantangannya akan berbeda, Pak. Ya. Pak Eri ini ke depan ya ini ya. Siap. Yang sangat kalau ini sangat jauh berbeda gitu ya. Sudut pandang Bapak bagaimana melihat ke depan ya ini Inkindo? Yang kita jelas sangat berbeda sekali ketika 2 periode sebelumnya atau mungkin pada saat Bapak menjabat sebagai sekjen itu sangat jauh berbeda dengan ke depan. Kita sendiri di Jatim juga melihat ini bahwa Inkindo yang lalu itu tantangannya akan berbeda dengan saya katakan tantangannya. Betul. Tetapi dalam hal barangkali programnya akan sama saja. Apa yang kita lakukan adalah untuk anggota begitu. Betul. Tapi tantangannya akan berbeda. Betul. Bapak masih melihat bahwa ini siap untuk dengan tantangan ini, Pak Eri? Siap. Jadi gini Pak Ketua, memang tujuan kita kan di ADR juga cuma satu, membuat anggota Inkindo itu profesional, anggota yang profesional. Arti profesional kan banyak Bang, termasuk kualitas, termasuk kuantitas yang baik dan siap bersaing di era digital. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan seperti peribahasa, banyak jalan ke Roma, banyak jalan yang untuk harus kita raih untuk mencapai kualitas anggota yang profesional. Nah inilah emang tantangan kita yang berat ke depan. Nah saya sudah membuat kira-kira apa-apa saja yang harus kita lakukan ke depan, perbaikan-perbaikan di mana saja yang harus kita lakukan, dan kira-kira itu akan saya implementasikan jika saya terpilih menjadi ketua umum. Oke, Pak Eri, kita ingin tahu apa yang akan dilakukan kira-kira dengan Inkindo ke depan. Siap. Monggo silakan kalau mungkin ada paparan yang mau. Ya ada paparan saya buat diringkas ini dari sebuah program kerja yang panjang. Mas Robi selaku admin bisa dibantu share apa yang ingin dipaparkan Pak ini. Oke. Yang ini atau yang mana Pak Eri? Yang 1 lembar. Oh 1 lembar. Flyer. Ya. Ini terlalu panjang itu. Iya, ini terlalu panjang ini. Nah. Jadi dari mulai tagline saya, Pak. Tagline ya. Pak Ketua, sinergi, kolaborasi untuk solusi. Jadi mungkin saya izinkan saya menjelaskan bahwa sinergi itu adalah mempersatukan energi dalam mengabdi kepada organisasi. Jadi saya ingin kita semua mempersatukan energi untuk Inkindo. Kemudian yang kedua kolaborasi, berhimpun secara bersama-sama untuk satu tujuan. Kita ingin kita bersama-sama berhimpun untuk satu tujuan, yaitu Inkindo yang lebih baik, anggota yang profesional. Walaupun berbeda-beda ini. Berbeda, jalannya macam-macam. Iya. Kemudian solusi, penyelesaian dari segala masalah dengan ikhtiar bersama. Jadi tetap semua ini poinnya adalah kita harus bersama-sama. Semua potensi Inkindo itu harus kita satukan. Jangan tercerai-berai lagi seperti yang sudah-sudah. Semua potensi berhimpun untuk membuat Inkindo lebih baik. Mantap. Kira-kira itu. Nah, kalau satu-satu kita jelaskan ini ada beberapa poin untuk perbaikan ke depan, Pak Ketua. Saya membagi menjadi 3 poin, yaitu 1 keanggotaan, 2 kapasitas SDM dan sistem teknologi, 3 menjadi hubungan eksternal. Nah, secara poin, langsung saja yang ingin saya perbaiki adalah masalah pertama pelayanan, 2 pembinaan dan pengembangan, 3 perlindungan, 4 peningkatan kapasitas kepengurusan, 5 peningkatan kapasitas sekretariat, 6 penguatan sistem teknologi, 7 penguatan hubungan dengan pemerintah lembaga yang kita anggap kurang bagus,
Kedelapan, penguatan hubungan dengan swasta, perguruan tinggi, internasional. Yang terakhir ada penguatan hubungan dengan lembaga profesi. Ini khusus untuk SKK, SKA yang jumlahnya masih sangat minim untuk keperluan kita. Kira-kira itu kalau dijabarkan satu-satu poinnya sangat banyak. Jadi kira-kira gitu Pak Ketua. Ini Pak Eri, tantangan kita yang paling dekat adalah bagaimana kita mencari solusi terkait dengan masalah anggota kita yang sekarang ini merasa kesulitan. Ini yang jangka pendek saya kira harus segera diselesaikan. Artinya ada upaya nyata dari real nanti yang harus dilakukan oleh DPN dalam waktu dekat atau dalam jangka pendek ini untuk mencari solusinya. Saya kira tadi saya sepakat sebagaimana di dalam ADRT kita aspek-aspek tadi menjadi ruhnya pelayanan kita begitu. Tapi itu jangka panjangnya. Mungkin Bapak bisa menjabarkan dalam 4 tahun ke depan begitu ya. Nah, dalam jangka pendek ini Pak Eri, kira-kira dengan keluhan teman-teman yang luar biasa ini, dan setiap hari kami dari DPP Pak Eri, selalu dikeluhi anggota. Padahal kewenangan kita, tanggung jawab kita, kemudian juga ini jangkauan kita barangkali tidak sampai ke sana. Nah, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan secara secara organisasi ya? Ini saya kira bukan berdiri sendiri. Monggo Pak Eri. Khususnya terkait dengan regulasi, Pak Ketua. Memang masalah kita ini, kita selalu seolah-olah tergagap-gagap dengan regulasi yang keluar dari pemerintah. Nah ini jangka pendek atau program saya 3 bulan 100 hari adalah mempersiapkan tim Pranata yang kuat. Jadi kembali DPN harus punya tim Pranata yang kuat, yaitu tim Pranata yang bisa selalu berdiskusi dengan pihak-pihak terkait penerbit regulasi, sehingga setiap regulasi yang akan terbit ini sudah terjadi diskusi atau istilah kasarnya ngopi-ngopi lah, nggak usah formal karena mereka ini harus selalu sering ketemu sehingga terjadilah regulasi yang kita keluar. Ketika regulasi itu keluar itu sesuai dengan keinginan kita. Nah ini yang sangat penting karena selama ini mungkin kita merasa yang keluar itu selalu menyulitkan kita, termasuk seperti NPT, pengalaman perusahaan yang 3 tahun, regulasi domisili setempat yang dihilangkan. Itu kan membuat teman-teman kita susah dalam mengikuti PQ dan lain-lain. Kira-kira itu yang akan saya lakukan dalam waktu singkat memperbaiki tim Pranata DPN. Kepenataannya. Ini menarik Pak Eri, kalau kita melihat di jasa konsultan itu kan katakanlah 3-5% saja sebenarnya. Nah, kita membayangkan 3-5%, katakanlah 3-7 atau itu 7 maksimal 2%. Bagaimana agar kita itu powerful terhadap tadi, agar kita tidak tergagap-gagap, suara kita didengar. Ini apa yang kita butuhkan? Kolaborasi tadi atau bagaimana ini kira-kira Pak Eri? Karena jadi, ini kita hanya 3-5% Pak Eri. Betul. Saya lebih bisa membayangkan kalau yang bersuara itu yang 95%. Nah, ini tantangan kita ada di sana Pak Eri. Ini bagaimana Pak Eri? Jadi Pak Ketua, jadi menurut saya gini, walaupun posisi kita hanya 3-5%, tapi posisi kita sangat penting, strategis. Pemerintah selalu meminta pendapat konsultan untuk harusnya sebuah perubahan regulasi, apalagi yang terkait dengan jasa konsultan. Oke, siap. Memang 93%-nya atau 95% itu adalah milik pelaksana. Tapi di situ pun kita juga tidak kosong, kita ada pengawasan. Jadi sebenarnya peran kita adalah komplit dari awal sampai akhir sebuah proyek. Walaupun secara persentase kecil, tapi peran kita sangat penting dari awal sampai akhir. Dan saya yakin apabila hubungan kita baik dengan eksternal pemerintah itu insya Allah akan bisa didengar. Nah ini Pak Eri, barangkali ini. Siap, ini benar. Jadi ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ada poin-poin yang sudah saya bacakan, ada 9 poin. Itu yang akan saya coba perbaiki ke depan. Ini kira-kira outline. Jadi ada 3. Ini singkatnya ya, karena ini kan 1 lembar saja. Sebenarnya panjang dan detail. Siap. Oke, Pak Eri, terima kasih sekali, luar biasa. Kita punya pemaparan hari ini. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin diskusi dengan beliau, kami persilahkan. Siap. Jika ada masih ada hal-hal yang
ingin didiskusikan dengan beliau. Saran, pendapat. Saran, masukan, pendapat, kritik juga. Kritik juga monggo. Siap. Pemimpin itu harus siap dikritik. Harus menerima kritik. Monggo. Pak Akhir, Pak Mul yang biasanya sering aktif di ini. IC, Inkindo Center. Nah, ini cukup menarik Pak Ketua ya ini, Pak Eri. Ini yang sering jadi pertanyaan juga teman-teman semua ya. Terkait dengan pemberdayaan usaha kecil. Ya. Terutama konsultan kelas kecil ini. Ya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak melihat konsultan itu kelas kecil, menengah atau besar. Kadang-kadang yang kita lihat kelas kecil tapi omsetnya besar, Pak. Betul. Nah, itu betul. Beberapa teman di Jatim itu ada kelas kecil tapi omsetnya gede juga gitu. Karena ada ngalah-ngalain gitu ya, karena memang ini punya banyak paketnya banyak dan memang spesialis di situ. Ya. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak Eri nanti akan melakukan pemberdayaan untuk teman-teman yang kecil ini? Memang ini masalah klasik buat Inkindo. Iya, klasik. Karena apa? Karena banyak juga yang masalah kelas kecil ini adalah sebenarnya yang bermain pihak-pihak pemerintah di belakangnya, tanda kutip. Ini memang menyulitkan kita semua karena kita ingin sebenarnya setiap konsultan itu profesional. Artinya kalau kecil itu dia profesional, lama-lama dia menjadi menengah. Yang punya menengah spesialisasi, punya spesialisasi, dia akan naik kelas. Yang menengah pun lama-lama harusnya menaik menjadi besar. Nah, inilah yang kadang-kadang sulit di kita. Karena yang kecil begitu udah nyaman, dia cenderung nggak mau, dia kecil aja terus. Karena tadi Bapak bilang banyak paketnya gitu. Dan ngalah-ngalahin yang menengah dan yang besar. Tapi ini sebuah siklus atau masalah klasik yang buat kita memang harus kita selesaikan ke depan. Iya. Nah, banyak juga di sisi lain yang nggak kebagian, kelas K ini mati, nggak bisa bayar iuran. Iya. Nah, ini kan timpang sekali. Ada yang hubungannya baik dengan pejabat, dia banyak sekali paketnya, sedangkan yang sisanya dia sama sekali tidak mendapatkan paket dan tidak bisa bayar iuran. Sudah gitu di kita 2 tahun 3 tahun nggak bayar, kita terpaksa harus memberhentikan. Nah, ini yang harus kita upayakan ke depan, jangan terjadi lagi anggota kita berhentikan. Kalau bisa memang kita kasih simultan terhadap mereka yang nggak kebagian pekerjaan. Ya. Ini juga jadi pertanyaan berikutnya nih Pak Eri. Ketika konsultan kelas kecil begitu di daerah, katakanlah saya tidak mengatakan daerah, di wilayah kabupaten begitu, contohnya saja di Jatim misalnya itu ya, kemudian misalnya di Madiun begitu. Nah, ketika dia berkembang tentu dia membutuhkan leverage area yang lebih luas lagi karena mungkin pasar di wilayahnya ibaratnya kolam itu dia sudah tidak cukup lagi, dia harus melebar ke sini. Nah, tentunya ini jadi kadang-kadang kalau masih berlibat dalam satu provinsi ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya ini ya, ini di Ngawi, kemudian di Bojonegoro, melebarnya ke tempatnya Mas Tommy Semarang, Mas Thomas di sana. Nah, ini kadang-kadang terjadi, loh ini bagaimana? Apakah memang harus tersekat-sekat begitu Pak Eri ini? Atau bagaimana cara kita ini kira-kira ini karena satu sisi kita harus ada pembinaan. Betul. Nah, memang sebaiknya kalau kelas kecil itu untuk domisili setempat harusnya ya. Karena kita juga ingin konsultan setempat bisa berkembang. Bukan kuenya diambil oleh tetangganya. Ini banyak juga terjadi di Sulawesi. Karena tetangganya masuk untuk kelas kecil. Nah, namun kita juga harus siap. Karena kadang-kadang memang konsultan kecil di provinsi tersebut nggak siap. Jadi ketika dia dimasuki itu mereka tidak bisa berdaya gitu ya melawan yang lain. Nah, kedua, ada beberapa provinsi yang menyarankan kepada saya atau memberikan input kepada saya, sudah Pak, konsultan kelas kecil disuruh tender aja, nggak boleh PL. Supaya kita tetap profesional gitu kan. Nah, jadi saya anggap input-input saran-saran tersebut harus kita olah juga nanti. Apakah memang benar konsultan kecil tidak tidak harus PL lagi, harus ada tender? Apakah siap mereka dengan tender-tender? Selama ini kan PL saja. PL gitu. Nah, PL ini syarat dengan tanda petik titipan-titipan yang ini. Ya mestinya artinya ketika kita masih kecil itu dibutuhkan untuk bertahan, Pak. Nah, saya kira begitu.
Nah, ketika nanti sudah kita kepondak kakinya kuat begitu, nah mestinya ini harus disadari, harus mencari area yang lebih lebih luas, kompetisi secara baik sehingga memang benar-benar kuat. Terima kasih. Saya coba sapa teman-teman. Siap. Barangkali ada saran masukan? Ada Mas Mul. Salam sehat Mas Mul. Dibuka tuh mute-nya. Mute-nya, teman-teman. Ya, selamat Monggo Mas Mul. siang. Apa kabar Mas Mul? Mas Irwan, Pak Eri. Suaranya kurang ini, suaranya kurang kenceng. Kurang kenceng. Nah, aduh. Sebentar. Oke. Mas Mul nggak kedengeran suaranya. Oh, masih pakai. Halo. Tenun, Pak. Halo. Silakan Mas Mul. Halo. Nggak masuk ini suara saya. Kecil sekali suaranya. Oh, ini. Sebentar Mas Mul, sebentar nggak kedengeran Mas Mul. Halo. Halo. Ya, siap. Selamat siang Pak Ya, Selamat terima kasih. Ya, yang terhormat Pak Eri ini lama Siap. nggak ketemu. Lama nggak ketemu Mas Mul. Ya, Pak Eri. Jadi menarik sekali paparan bapak-bapak balon ketum lah. Hari ini kebetulan saya tadi baca grup kok ada ajakan dari Jatim Mas Irwan untuk ikut Zoom ini. Jadi Kafein. kafein. Wah, ini Pak Eri nih menarik nih. Siap. Jadi sekilas saya sudah ikut membaca program Pak Eri. Jadi di situ banyak penguatan atau rancangan penguatan kelembagaan Inkindo sendiri maupun rencana untuk memperkuat kepranataan, kan terutama yang menjadi problem anggota ini kan karena keterkejutannya ini. Jadi kita justru 4 tahun belakangan ini itu kan separuh nyawa kita itu terintimidasi karena efek pandemi kemarin. Tetapi 4 tahun ini juga kita itu tsunami regulasi yang disebut Pak Jaktum itu sangat gencar gitu Pak. Jadi dan tadi sampaikan nanti akan kalau Pak Eri dipercaya menjadi ketua itu akan diperbaiki. Jadi pertanyaan saya di dalam program kerja Pak Eri tersebut itu mana sih yang menunjukkan bahwa DPN itu nanti, Inkindo itu nanti juga menjadi pihak yang ikut membidani regulasi, Pak. Jadi kalau saya membaca bahwa ini ada tsunami regulasi, itu kan kaget kita. Selama ini kaget. Siapa yang tidak kaget? Udah dari DPN, DPP semua. Tapi udah terlanjur itu terbit, terlanjur regulasi itu diberlakukan, kita terlambat untuk ikut membidani, ikut untuk meramu berbagai macam kebijakan di dalamnya, semuanya kaget. Nah, di program Pak Eri itu di mana sih yang nanti kira-kira ini kalau saya nanti jadi ketua umum, saya akan ikut membidani. Inkindo akan ikut membidani. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Monggo, Pak Eri, langsung aja. Makasih Pak Mul. Jadi di program saya yang pelayanan, kalau Bapak bisa baca yang tadi nomor 1, yang poin satunya itu memperkuat bidang keperanatan untuk menghadapi tsunami regulasi, gitu Pak ya. Jadi itu tentu dalam implementasinya kita akan membentuk sebuah tim peranata yang kuat, yang tidak perlu secara formal mereka itu menunggu undangan dari pihak pemerintah
untuk diskusi masalah regulasi. Biasanya ini kita kadang dapat undangan, kadang itu tidak juga dapat. Itu yang menyebabkan regulasi keluar tanpa inputan dari kita. Nah, di poin sebelah kanannya penguatan hubungan dengan pemerintah lembaga di kolom yang paling kanan di program saya yang 1 lembar itu, Bapak bisa lihat di situ ada membangun komunikasi intensif berkala terkait regulasi. Jadi kita harus aktif di level tim Pranata kita ini bertemu dengan level yang di pemerintahan itu tidak usah terlalu tinggi, Kasubdit mungkin, yang menggodok regulasi itu Pak. Mereka selalu menggodok, sehingga kita tidak perlu menunggu undangan formal. Kita ngopi-ngopi aja. Ini di level Pokja mereka itu, Pokja regulasi mereka dengan level kita tim Pranata sudah terjalin hubungan yang bagus. Sehingga ini nggak ada batas, mereka bisa diskusi sambil ngopi, sehingga regulasi itu bisa kita kasih input terus dari Inkindo, baik terkait pengadaan barang dan jasa, baik itu terkait dengan regulasi pelayanan, SBU dan lain-lain yang memang membuat kita selama ini menjadi sulit ketika mereka keluar regulasi itu. Kita ya tadi Bapak bilang tergagap-gagap, terkejut-kejut gitu kata Pak Mulyono. Nah, ini kita tidak inginkan lagi Pak. Oke, saya mau sedikit Pak Eri. Siap. Nah, kita barangkali karena kemarin pandemi dan ini kan kita tidak tahu pandemi mau seperti apa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita juga nggak tahu, sehingga semua tidak terprediksi begitu ya. Nah, ini apakah Inkindo yang sekarang ini boleh mengatakan begini, tadi kita perlu menata perangkat penataan lagi sehingga lebih komunikasinya lebih bagus, kemudian kita punya kesepahaman dengan pembuat regulasi. Apakah masih kurang ya Pak selama ini Pak? Atau memang ada suatu kondisi perubahan tadi yang membutuhkan memang butuh effort yang lebih begitu? Ya, mungkin selama ini kita komunikasinya secara formal Pak. Atau mungkin masih seperti dulu begitu ya? Jadi yang saya alami waktu level DPN sebelum ini, itu tim Pranatanya lebih aktif. Lebih aktif dan tidak formal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka sudah punya hubungan langsung di level anak Kasubdit gitu ya, nggak level tinggi lah. Kemudian saya dan Pak Nuk almarhum menjaga untuk hubungan di level sekjen gitu ya. Jadi komunikasi itu terjalin dengan baik di level semua level, dan mereka minta kepada kita melalui WA saja, tolong Inkindo gimana inputnya. Nah, ini nanti di tim Pranata kita kumpul dengan mereka secara non formal. Artinya memang ini harus dibangun komunikasi begitu ya. Betul. Oke, siap. Itu yang ingin saya lakukan Mas Mul. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Atau dari Mas Mul mungkin ada tanggapan? Apa yang disampaikan Pak Eri tadi? Masih di mute Pak Mul. Masih di mute Mas Robi masih di mute Pak Mul? Oke. Ya, mungkin sambil juga ada teman-teman yang udah resen belum ya? Kalau memang belum. Ada Mas Kuko. Oh, apa Pak Kuko dulu apa saya dulu? Monggo. Jadi begini, monggo. Seperti tadi yang disampaikan, sangat bagus sekali dilakukan dalam momentum yang tidak terlalu formal Pak Eri. Tapi apakah bukan malah lebih settle ya posisinya Inkindo itu, manakala di forum resmi itu bagaimana penggodokan sebuah regulasi untuk nasional jasa konstruksi khususnya yang menyentuh kita semua sebagai anggota Inkindo ini, justru forum resmi itu yang harus benar-benar itu. Jadi karena gini, kami takutnya itu gini, dulu itu kan masih Inkindo nih. Kawan kita di Perkindo saat itu kan belum ada ini. Dengar-dengar kan ada Perkonindo, ada apalah Indo ini. Jangan sampai kan harapan semua anggota itu gini, jangan sampai lah Inkindo yang notabene sebagai kakak paling tua atau anak paling tua
itu nanti justru malah kecolongan regulasi yang disetujui itu dari adik-adik kita. Gitu. Karena apa? Saya yakin, saya itu ingat benar tahun 2019. Saat itu kita ada forum di hotel apa ya dulu itu, semua ketua DPP, mungkin Mas Irwan juga saat itu ikut lah mungkin ya. Saat itu kita gini, selama ini bicaranya perlindungan terhadap konsultan yang kecil. Kalau saya kan gini, ya jangan salah, konsultan gede yang megap-megap juga banyak. Nah, megap-megapnya itu karena apa? Karena regulasinya apa saat itu yang mencuat di internal kita. Ada rancangan usulan bahwa bagaimana bisa enggak seperti di kontraktor, sama-sama besar, tapi besarnya yang 50 ke atas sampai 100 itu besar yang untuk swasta. Yang 100 M ke atas itu untuk BUMN baru boleh masuk. Swasta tetap masuk, BUMN baru boleh masuk. Itu tuh 2019. Tapi sampai sekarang pun juga kenyataannya trennya yang selalu kita ada di Inkindo Center, ada di Inkindo rumah kita, ada apa di PAM atau di semuanya itu kita bahas semua bahwa itu tidak ada. Realisasi itu belum ada. Embrionya pun juga belum ada, rancangannya belum ada. Nah, kira-kira tertarik enggak ini Pak Eri untuk meneruskan itu ke depan gitu. Terima kasih. Makasih Mas Mul, monggo Pak Eri. Oke, Mas Mul, makasih. Jadi pertama langsung saja cepat bahwa hubungan yang saya maksud non formal itu tetap diperlukan di awal-awal diskusi supaya regulasi yang kita mau masuk. Setelah itu gongnya tetap di pertemuan formal, Mas Mul. Tetap ada surat dari mereka meminta masukan daripada kita. Nah, kita menyampaikannya pun formal dengan surat dengan lampiran regulasi yang kita sudah siapkan. Hasil diskusi yang sudah dilakukan non formal tersebut. Tetap gongnya itu regulasi yang formal, ada komunikasi surat menyurat yang formal gitu Mas Mul. Nah, yang kedua tentang batasan BUMN. Kita sudah menyampaikan kepada Kementerian PU hampir sama dengan yang Mas Mul sampaikan tadi bahwa kalau kontraktor kenapa BUMN dibatasi baru boleh 100 boleh masuk. Kenapa di konsultan kok tidak ada batas untuk konsultan BUMN? Kita sudah usulkan kalau bisa di atas 5 miliar lah baru mereka boleh masuk. Namun sampai saat ini itu belum berhasil goal menjadi regulasi. Namun itu juga yang akan kita lakukan ke depan supaya di tim non formal ini bisa mendiskusikan masalah itu. Kenapa sih kok kita nggak bisa ini masalah BUMN konsultan? Kok kontraktor bisa di atas 100? Kok kita nggak bisa? Itu kan kita bisa juga meminta keadilan kepada Menteri, Pak kok kontraktor boleh, Bapak kasih batas, kok konsultan nggak bisa gitu. Itu ke depan lah Mas Mul, insya Allah kita lakukan. Terima kasih Mas Mul, terima kasih. Menarik Pak Eri, mudah-mudahan tidak seperti yang kita diskusikan di awal, bahwa kita itu hanya 3-5%, katakanlah sampai 7%. Tetapi kita tentunya kita sebagai konsultan harus mengedepankan pemikiran yang menjadi ide ide untuk membantu pemerintah sehingga tetap marwah Inkindo tetap ada. Salam hormat Mas Mul, salam sehat. Selanjutnya ada Mas Kukuh, kami persilahkan Mas Kukuh. Mas Kukuh, monggo Mas Kukuh. Terima kasih. Wah, terima kasih. Mas Irwan, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya terima kasih dan terhormat Pak Eri bisa hadir di Jawa Timur melalui Kafein. Jadi kami insya Allah akan mendukung calon-calon yang memang sangat memperhatikan sekali anggotanya. Yang kedua memang memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini baik di regulasi, baik di Inkindo dan yang seputar kegiatan yang ada di Inkindo. Jadi insya Allah di Jatim ini saya kira ini saya dari Madiun, Pak Eri. Kami dari Madiun. Jadi mungkin di sini tidak rekan-rekan banyak yang mewakili begitu, karena saya di Madiun ada 15 konsultan. Kemarin kami sampaikan bahwa ada beberapa bakal calon yang hadir di Inkindo dan mewakilkan ke saya untuk mengetahui sejauh mana harapan yang bisa kami sampaikan dan bisa ada di pundak bakal calon ini, sehingga nanti apa yang menjadi harapan teman-teman bisa
terrealisasi begitu Pak Eri. Ya, ya. Jadi yang menjadi harapan kami sebenarnya selain yang sudah disampaikan oleh Pak Eri dan Pak Mulyono, memang saya berharap ada skala prioritas, Pak Eri. Ya. Jadi dari beberapa program yang disampaikan oleh panjenengan tadi, ada skala prioritas yang harus didahulukan karena memang ada masalah-masalah yang cukup signifikan besar, tapi ada masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu berimbas pada kegiatan untuk kemajuan anggota Inkindo. Gitu. Nah, skala prioritas ini biasanya akan disusun dalam jangka waktu tertentu. Ya, dalam jangka tertentu. Jadi kami berharap ada jangka waktu tertentu yang bisa menjadi program yang bisa disampaikan kepada kami di Jawa Timur yang anggotanya cukup banyak. Insya Allah jika mendukung satu akan bisa signifikan begitu nggih hasilnya insya Allah. Amin, amin, amin. Amin nggih. Jadi begitu. Saya terima kasih Pak Eri. Mungkin ada jangka waktu tertentu seperti di pemilihan wali kota atau gubernur ya 100 hari kerja misalkan begitu. Siap. Sehingga memang ada hal yang signifikan yang menjadi prioritas yang bisa didahulukan karena tidak semua mungkin bisa diselesaikan. Terus yang kedua perlu ada support, tapi memang ini berbeda mungkin pemilihan ketua Inkindo dengan pemilihan secara umum ya. Kami juga ingin sebenarnya mengetahui sejauh mana sebenarnya dukungan dari Pak Eri ini sehingga kami tahu memang tim yang memang ternyata tim Pak Eri ini memang ada tim yang memang cukup luar biasa yang mendampingi begitu. Jadi kalau ternyata ada Bapak A, Bapak B, Bapak C yang memang kredibilitasnya juga baik, yang memang hanya Pak Eri yang bekerja, tapi ada sebuah tim yang bekerja yang mendukung kesuksesan panjenengan nanti apabila menjadi ketua begitu. Nah, yang ketiga yang saya saat ini menjadi kendala sistem informasi manajemen Bapak. Jadi saya melihat informasi yang kami butuhkan sangat lambat respon di DPP karena memang DPP juga punya keterbatasan dalam memberikan informasi. Maka perlu ada sebuah sistem yang memang merespon apabila ada masalah-masalah yang terjadi di anggota Inkindo. Jadi cepat responnya. Jadi kalau misalkan ada sistem ini aja, kalau sekarang pemerintah ada DPMPTSP ya, penanaman modal satu itu pun responnya juga lama untuk menjawab kendala-kendala yang ada. Paling tidak ada sistem informasi manajemen yang cepat untuk menanggapi walaupun tidak ada jawaban begitu, tapi paling tidak ada reason bahwa ada respon dengan cepat gitu. Karena kadang kami harus mencari informasi petunjuk arah informasi yang kadang memang DPP masih ada kesulitan karena berhubungan dengan DPN begitu. Jadi saya kira gitu Pak Eri, dan insya Allah saya siap mendukung yang memang menjadi harapan kami karena kami memang sebagai anggota Inkindo berharap saya bisa berkembang di Inkindo begitu. Siap. Banyak hal sebenarnya ingin saya diskusikan tapi sementara itu Pak Eri, mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Kuku. Terima kasih. Baik. Itu tadi cukup menarik Pak Eri. Jadi di dalam tim yang hebat ada orang-orang hebat katakan. Siapa? Lah, saya kira tidak perlu dijawab Mas Kuku. Nanti dijapri aja beliaunya. Nanti biar dijapri sendiri. Karena kita bukan kampanye, nanti siapa-siapa kita bukan dukung-mendukung. Tapi pada hari ini kita menggali pendapat beliau, menggali informasi. Tapi tadi saya sepakat pertanyaan-pertanyaan dari Mas Kuku tentu ada skala prioritas yang harus dikerjakan. Betul. Sistem informasi tadi ya. Betul. Nah, mungkin dari situ. Kalau yang tim nggak usah Pak Eri, nanti dijawab aja Pak Kuku ya. Siap. Gimana Pak Eri? Makasih Pak Kuku. Tentunya saya juga sudah membuat program jangka pendek yang saya sampaikan tadi 100 hari, program 100 hari. Antara lain yaitu tadi yang saya sampaikan membentuk tim Pranata yang kuat. Yang kedua adalah memperbaiki sistem layanan di Inkindo termasuk LSI, SBU ya. LSI walaupun badannya terpisah dari Inkindo tetap saja komandonya ada di Inkindo. DNA-nya ada di DNA Inkindo ya. Itu bisa kita perintahkan. Siap. Harus bisa. Jadi
yang sifatnya pelayanan harus diperbaiki dalam tempo 100 hari yang memang belum baik. Yang sudah baik kita jaga untuk terus lebih baik. Dan yang paling penting tadi itu, regulasi-regulasi jangan sampai ada lagi yang keluar tanpa kita sadari, tanpa kita ikuti gitu. Jadi itu program 100 hari yang paling penting, Pak. Karena jangan sampai kita tergagap-gagap lagi, baru kita DPN baru lagi, tiba-tiba nanti keluar baru lagi regulasi, tergagap-gagap lagi, batuk-batuk terus kita bisa sampai periode selanjutnya. Itu Pak kira-kira. Tapi kalau Bapak mau nanti saya bisa japri program banyak, ada beberapa item yang mungkin akan lama kalau saya sampaikan di sini, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada, saya kira juga menarik tadi skala prioritas, kemudian juga program-program yang memang itu menjadi sangat urgent sekali bagi teman-teman di beberapa kabupaten kota, Pak Eri ya. Pak Akhir, kami persilahkan Pak Akhir untuk open mic. Mas Robi bisa dibantu, Mas Robi? Sumbar. Dari Sumbar. Akhirnya sekretarisnya. Nah, kami persilahkan. Pak Ketuanya tadi kayaknya juga gabung juga ini Pak Ketua. Selamat bergabung Pak Ketua Sumbar. Oke, makasih Pak Irwan, Pak Eri. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kayaknya nih. Mudah-mudahan Pak Eri jadi ketua umum. Amin. Amin, Pak. Amin. Di samping masalah regulasi yang kita hadapi di saat ini, mungkin juga ada, kalau menurut saya, yang menjadi lawan tanding kita di dunia jasa konsultan itu adalah tim sukses, Pak. Oh ya. Nah, jadi kami di daerah, khususnya Sumbar, itu tim sukses sangat mendominasi sekali. Jadi yang pemilik badan usaha ini sudah minta ampun kalahnya. Ya, kadang-kadang kita sebagai pemilik badan usaha sendiri ya udah jadi pengemis juga kayaknya nih sama mereka gitu kan. Nah, mungkin itu masalah klasik dari dulu, masalah klasik yang nggak pernah ada jalan keluarnya lah, Pak Eri. Karena melihat fenomena yang terjadi dewasa ini, 80% itu sudah dikuasai tim sukses banyak. Ya, Pak. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, tentu kami di Sumbar menitipkan harapan kepada ketum terpilih, mudah-mudahan Pak Eri yang menjadi ketum kita, gitu kan. Amin. Gimana sih ke depannya jika Pak Eri terpilih menyikapi hal-hal seperti ini, Pak Eri? Saya rasa itu Pak Eri, pertanyaan saya. Makasih banyak, mohon maaf. Terima kasih Pak Akhir. Ya, terima kasih. Baik. Monggo Pak Eri, ini menarik juga ini antara kita bertarung dengan berkompetisi. Baik Pak Akhir, makasih atas pertanyaannya yang sulit dijawab. Sulit dijawab dan sulit dipahami ini. Seperti tadi saya sampaikan, ini masalah klasik yang terjadi sejak zaman dahulu. Memang muternya masalah ini adalah seperti itu, bahwa ada tim sukses yang Bapak bilang. Yang tadi saya sampaikan ada titipan-titipan, itu sama Pak, bahwa memang kita tidak beranjak lebih baik dari zaman dulu sampai sekarang, terus terang. Bahkan saya sangat prihatin ketika ada cerita-cerita yang sampai kepada kuping saya bahwa konsultan harus bagi dua dengan Master X gitu ya. Itu saya sangat prihatin Pak, karena bagaimana kita mau baik, bagaimana kita mau menjadi profesional kalau kita seperti itu. Pasti hasilnya pun tidak baik, yang kita laksanakan pasti tidak baik, sehingga lebih cenderung risiko untuk masalah hukumnya terjadi di kemudian hari gitu, karena hasilnya tidak profesional gitu. Nah ini yang memang harus kita seriuskan ke depan. Bagaimana caranya membongkar masalah klasik kita ini dari tahun ke tahun yang nggak kelar-kelar, Pak. Kita sudah reformasi, nggak gitu juga. Kita sudah terakhir artinya KPK sudah semakin kuat, nggak beres juga. Sekarang KPK lemah lagi, apalagi nggak beres lagi gitu, Pak. Jadi emang harus dari kita semua, Pak. Betul. Coba nanti kita akan kumpulkan Perkindo, Askoni, Perkonindo, kita duduk bersama. Kalau memang kita bisa sepakati untuk suatu nilai yang wajar aja lah, udah jangan keterlaluan gitu loh.
Apa gimana? Nggak tahu, nanti kita coba aja Pak ke depan ya. Tapi yang sudah lewat ya sudahlah, itu memang sudah masalah. Ini menarik. Jadi memang bisnis kita itu adalah bisnis yang barangkali faktor luarnya sangat dominan. Jadi artinya, tapi kita tidak pernah tidak pernah menyerah lah, karena di dalam artinya tidak 100% dipengaruhi luar, artinya ada beberapa persen ya. Barangkali 20% kita bisa mempengaruhi sesuatu itu dari dalam kita. Nah, itulah mungkin barangkali yang bisa kita lakukan, Pak Eri. Kita seperti hukum Pareto itu. Barangkali hanya 20% dari internal kita yang bisa kita lakukan. Nah, ini artinya apa? Ketika kita hanya bisa melakukan 20% apa yang bisa kita lakukan, tentunya kita harus skala prioritas tadi. Nah, ini menjadi tugas tantangan ke depan, bagaimana kembali ke bahwa industri atau jasa konsultan ini adalah sesuatu yang didasarkan pada kreativitas. Ketika kita tidak punya kreativitas, ya kita akan sama dengan mereka begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Pilihan kita kan gini Pak Ketua, kita tetap ikut di dalam situ atau kita menghindar. Pilihannya kan seperti itu. Ya, secara bisnis begitu. Banyak teman-teman yang kemudian menghindar ke swasta atau kemana. Tapi banyak juga teman-teman yang tetap di dalam situ dan menunggu nasib. Menunggu nasib kapan, itu kapan gitu kan. Itu Pak Akhir ketawa tuh. Jadi memang itulah apa yang kita harus perbaiki ke depan. Kalau Pak Irwan bilang, tapi memang kita cuma bisa 20%, tapi kita harus coba gelindingkan bola itu. Kita coba gelinding, karena prinsipnya kalau kita semua bersatu, mereka tuh mau apa? Kalau kita semua bersatu satu suara melawan mereka, harusnya mereka nggak bisa bergeming harusnya. Kita cobalah nanti ke depan. Oke. Menarik. Saya lihat di chat ada pertanyaan juga di chat. Di chat kita dari Pak Johan ini. Kalau diperkenalkan boleh usul untuk PL dikembalikan seperti dulu, yaitu 50 juta bahkan jadi turun menjadi 25 juta. Nah, ini menarik juga ini. Sekarang di daerah dengan naiknya PL jadi 100% justru menjadi ajang bancaan lah katakanlah seperti itu. Untuk menjadi profesional ibarat jauh panggang dari api. Paradok ini Pak. Betul. Jadi semakin kita menuntut untuk kita naikkan, makin mainannya seperti ini sebuah paradok ini. Tetapi kita harus tetap bahwa kita harus punya optimisme. Bisa ditanggapi Pak Eri? Iya, ini juga termasuk Pak Johan, terima kasih pertanyaannya. Ini termasuk regulasi yang tadi saya sampaikan, bahwa regulasi yang keluar itu kalau bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau memang ini tidak diinginkan oleh kita, harusnya memang ini bisa kita lawan. Nah, masalah jumlah Pak, ini memang dari dulu kan ada kenaikan. 25, 50, 100, sekarang bahkan menjadi 200 kalau nggak salah ya, di bawah 200. Tapi justru itu menjadi bumerang. Nah, itu menjadi mainan gitu kan. Dia punya 10 paket, dia punya 20 paket, itulah mainan mereka, dan cukup besar jadinya hasilnya ujungnya gitu kan. Namun itulah yang saya tangkap dari daerah Pak. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak nyaman. Bahkan sampai mengusulkan Pak, kelas K tender aja lah Pak, jangan PL. Itu ada usulan dari daerah. Kelas K supaya di tender aja, jangan di PL, karena enak banget yang udah punya koneksi lah. Yang nggak punya koneksi mati. Itu yang kayak gitu Pak, yang harus kita benahi ke depan, termasuk regulasi itu. Oke. Siap. Kami persilahkan Mas Koirur, Mas Koirur Rozikin. Silakan Mas. Jelas Pak ya? Ya, jelas, cukup jelas. Jelas Pak. Hanya wajahnya nggak kelihatan ini Mas. Jidatnya aja Pak. Oke, terima kasih Mas Ketua, Pak Eri. Salam. Siap. Saya dari anggota Inkindo dari Jombang. Nah, ini sedikit saja yang saya tanyakan terkait masalah internal ini, yaitu LSI. Nah, siap. LSI ini kan produknya Inkindo sendiri ya. Nah, cuma ini kinerjanya menurut saya pribadi kok masih jauh dari kata memuaskan gitu loh Pak Eri. Nah, bagaimana tanggapan Pak Eri atau strategi Pak Eri terkait LSI? Nah, karena pelayanannya sangat lambat sekali. Ada kontak person itu pun kita komunikasi ada 3 kontak person, responnya sangat lambat sekali gitu loh. Padahal kata Pak Peter, pemegang saham LSI adalah anggota gitu loh.
anggota Inkindo. Sedangkan LSI ini kan dulu katanya independen lah. Sedangkan kita sebagai pemegang saham kan ya harusnya bisa mengendalikan itu gitu loh, Pak Eri. Siap. Nah, bagaimana strategi Bapak terkait LSI ini? Siap. Karena LSI yang lain itu sangat kenceng sekali jalannya. Sampai-sampai tenaga kita yang sudah siap dipakai LSI yang lain. LSI itu profesi. Gitu. Ya, betul. Nah, itu aja Pak Eri. Baik. Terima kasih Mas Rozikin. Ini saya kira di chat juga ada pertanyaan yang mirip dengan itu. Ya. Jadi dari Bu Rini ya. Jadi beliau juga sudah terkait dengan keluhan dengan LSI juga ketika mempunyai masalah berkirim surat ke DPP. Kebetulan ini DPP kita di Jatim nih Pak Eri. Kemudian diteruskan ke DPN tidak mendapatkan jawaban yang pasti juga. Okay. Nah ini juga jadi tadi kita sampaikan bahwa masalah LSI ini masalah kita bersama terkait dengan regulasi yang dari eksternal. Betul. Tapi tentunya tadi Pak Eri menyampaikan ada hal-hal yang mestinya kita bisa antisipatif, bukan responsif begitu ya. Artinya ketika ada masalah kita baru ribut ini mestinya. Nah ini gimana Pak Eri? Kira-kira kita harus menyikapi LSI ini? Baik, baik terima kasih Pak Khoir Rozikin dan Mbak Rini ini satu ya tentang LSI. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, LSI itu adalah perusahaan independen. Pemilik sahamnya adalah dua, yaitu Badan Hukum Inkindo, Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Nasional Perusahaan Indonesia, dan satu lagi Yayasan Inkindo. Itu untuk memenuhi undang-undang PT bahwa pemegang sahamnya minimal dua pihak. Nah, kemudian walaupun dua itu adalah Badan Hukum Inkindo dan Yayasan, tapi tetap LSI itu adalah di bawah komando Inkindo, DPN dan DPP tentunya. Nah, masalah-masalah yang terjadi di LSI itu masalah operasional. Masalah operasional yang dimulai di Januari, Februari, ketika LSI mulai berjalan, namanya seorang bayi baru berjalan, tertatih-tatih, Maret, April, Mei, tertatih-tatih, dan menurut saya sejak bulan Juni sudah lebih baik. Harusnya sudah jauh lebih baik. Juni, Juli, sekarang Agustus. Nah, sekarang banyak yang dilakukan LSI adalah coaching klinik. Coaching klinik itu untuk membersihkan sisa-sisa SBO yang belum selesai. Jadi kalau Bapak Ibu di provinsinya punya misalnya 100 SBO yang sedang dikumpulkan untuk diproses, tahan dulu, LSI akan mengadakan coaching klinik. Itu one day service atau 1 hari selesai. Tim LSI akan datang, kemudian membantu input data di tempat DPP Bapak Ibu, sampai nanti malam sore tim asesor, verifikator, dan pemutus ada di Ben Hill menunggu masukan data yang sedang berproses. Nah ini sudah dilakukan di beberapa DPP dan alhamdulillah berhasil. Kemarin terakhir di Jabar ada 100 kalau nggak salah SBU terbit dalam 1 hari. Nah ini salah satu unsur percepatan yang dilakukan LSI. Di samping sebuah proses sertifikat yang lain yang masih ngantri di sistem. Ini masih ngantri, bahkan mungkin ada ribuan waktunya bersamaan. Bapak Ibu juga harus mengerti, asesor harus bekerja satu-satu, diteliti, satu-satu dicek kebenaran datanya. Nah ini memang tidak mudah, dan bahkan banyak juga yang ditolak kemudian. Sudah diteliti, ternyata tidak benar, ditolak. Nah ini yang terjadi sampai saat ini. Kita tentu berharap dengan sosialisasi dari LSI ke daerah, ke BSAP, itu semakin membuat teman-teman di daerah bisa mengasis, membantu anggota Inkindo yang ingin memasukkan upload datanya itu, terlebih dahulu diskusi dengan BSAP. Jangan langsung main upload aja dari kantornya, tapi terlebih dahulu diskusi dengan teman-teman di DPP. Seperti itu. Nah masalah keluhan dari Ibu Rini tadi yang disampaikan, kalau sudah ditulis ke DPP, sudah benar Bu, nanti dari DPP langsung saja ke LSI mengirim surat atau melalui DPN boleh. Tapi harusnya Ibu pun bisa langsung karena di situ ada hotline dari LSI. Ada hotline, nomor yang bisa Ibu WhatsApp. Dan kalau emang tidak bisa juga, mungkin minta tolong WA ke Pak Ketuanya, nanti Pak Ketua WA ke saya lah. Untuk saya coba langsung push di LSI-nya. Seperti itu. Memang ini tantangannya di awal-awal ini adalah komunikasi Pak Eri. Saya sepakat juga karena kalau teman-teman adalah
bagaimana kita juga maklum juga LSI dengan keterbatasan yang ada di awal ini harus menerima keluhan seluruh Indonesia. Ini juga mudah-mudahan juga LSI terus membenahi diri ya, amin, diri amin, seperti amin, itu ya, jadi lebih baik. Dan satu hal barangkali juga perlu ke depan ini menyikapi tadi saya bilang Pak Eri, BSAP Pak. Siap. BSAP ini ada di dalam ADRT kita. Ada. Nah kemudian fungsi-fungsinya tentu harus kita sesuaikan dengan ke depan ini, karena juga kalau kita melihat fungsinya sangat berbeda dengan yang dulu. Kira-kira nanti arahnya kemana ini kalau misalnya Pak Eri diperkenankan sama Allah SWT untuk jadi ketum. Nah, ini kira-kira arahnya kemana BSAP Baik, ini? Begini Pak Ketua, memang awalnya sewaktu LSI terbentuk, karena ini sebuah PT, nah kita lepaskan dari BSAN koordinasinya. BSAN dan BSAP kita peruntukkan untuk yang non-konstruksi. Ini mungkin agak tidak cocoknya di awal, sehingga BSAN merasa udah LSI bukan urusan saya lagi, dan BSAP-nya di bawahnya ya. Nah ini yang ternyata setelah LSI berjalan, wah harusnya tidak seperti ini. Harusnya BSAP tetap dilibatkan untuk membantu gitu ya. Akhirnya ke depan dan sekarang sudah mulai kan dilakukan kontak person lah di BSAP, dilakukan sosialisasi di BSAP. Memang harusnya seperti itu, bahwa BSAN dan BSAP tetap membidangi konstruksi dan non konstruksi, tetap dua-duanya. Bukan cuma non-konstruksi saja. Nah, untuk konstruksinya, BSAN dan BSAP silahkan berkoordinasi dengan LSI. Tetap harus ada di bawah koordinasi BSAN. Ya, karena seperti itu kira-kira. Kita menyikapinya gini, Pak Eri. Ini BSAP ini kan perangkatnya ada di provinsi semua. Dan ini sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan oleh LSI, ini sebenarnya satu keunggulan dibanding dengan nanti asosiasi lembaga sertifikasi lain yang hanya ada di pusat begitu ya. Nah ini saya kira ini nanti menarik juga untuk mengkaji fungsi BSAP agar bisa lebih efektif begitu ya dalam rangka untuk membantu anggota. Oke, teman-teman yang lain kami persilahkan, mungkin ada diskusi, kami persilahkan. Nah, sudah jelas semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siap. Saya ada pertanyaan ini Pak Eri. Siap. Kita tentu harus merujuk pada ini kan teman-teman DPP ini sudah selesai musprop semua, dan ini kita dihadapkan pada raker prof ya. Tentu di situ nanti kita membuat program kerja dan sebagainya. Nah, kita dihadapkan juga pada Inkindo Mas. Ada roadmap di sana ya. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan untuk teman-teman nanti di provinsi Pak Eri? Sebenarnya kira-kira seperti apa untuk terkait dengan roadmap ini? Karena kita khawatir juga tanpa ada panduan dari DPN. Nah, teman-teman ini muncul program kerja sesuai dengan apa adanya. Tentunya ini tidak masalah sebenarnya, tapi akan lebih baik kalau memang ada panduan ke arah satu titik ya. Dalam hal ini adalah pelayanan anggota, perlindungan, dan bagaimana kita meningkatkan kapasitas itu. Nah ini pandangan Pak Eri terkait dengan roadmap ini bagaimana Pak Eri? Makasih Pak Irwan. Jadi intinya Bapak Ibu, tujuan kita satu, visi misi kita satu, ada di ADRT. Visi misi Inkindo itu satu. Dan untuk mencapai itu dibuatlah Bapak Ibu membuat yang namanya GBHKO waktu musprop. GBHKO APBU. Nah, ini harus didetilkan pada saat Rakerprop dan diketok menjadi program 4 tahun ke depan. Karena minimal Rakerprop diadakan 1 kali dalam masa kepengurusan. Nah, ketika ini membahas GBHKO dalam Rakerprop, jangan lupa pagernya itu ada, yaitu yang namanya roadmap yang tadi Pak Irwan sampaikan. Jadi kita sudah membuat roadmap. Sewaktu kepengurusan kami, saya dengan Pak Anduk almarhum, kita sudah membuat roadmap sampai 2030 Inkindo Emas. Nah, 2022 sampai 2026 namanya adalah Inkindo Mandiri untuk Keunggulan Negeri. Jadi 4 tahun ini kita sudah ada pagar-pagarnya. Silahkan membuat program GBHKO yang Bapak Ibu sesuaikan dengan provinsinya, namun pagar-pagar roadmapnya ini sudah ada. Silahkan dipenuhi. Itu saja sebenarnya, nggak ada masalah. Roadmap hanya menjaga bahwa tujuan kita tuh satu, di tahun 2030 menjadi Inkindo Emas. Gitu Pak Irwan.
Terus ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya ada pertanyaan dari teman-teman nih mewakili ini Pak Eri ya. Siap, permasalahan-permasalahan. Pak Eri mungkin barangkali pandangan dalam hal menyikapi fungsi BAM ke depan. Nah, ini bagaimana ini? Karena ini banyak sekali teman-teman yang terkendala menghadapi masalah hukum. Kita di Jatim ada juga yang anggota itu secara tidak mau terbuka. Nah, untuk melaporkan ke kita begitu ya, sehingga kita terlambat dalam hal menangani dan sebagainya ini. Nah, kira-kira apakah nanti kalau kita lihat di diskusi-diskusi di grup-grup kita di lingkup Inkindo ada wacana LBH, ada wacana kita cukup kerja sama saja. Nah, ini bagaimana Pak Eri menyikapi BAM ini nanti kira-kira? Jadi betul Pak Ketua, memang masalah anggota kita yang terjerat masalah hukum itu cukup banyak. Dan selama ini kenapa kita sampaikan saya sampaikan dari program saya juga bahwa fungsi BAM belum optimal. Karena anggota itu jika terlibat masalah, kemudian dia tidak bisa membayar pengacara, dia hanya konsultasi dengan BAM, tetap saja dia terjerat masalah hukum gitu ya. Jadi itu kenapa saya waktu berkeliling ke daerah, saya sampaikan mungkin sudah berkembang bahwa kalau bisa kita bikin LBH Inkindo apa namanya nanti kita akan tentukan. Prinsipnya kenapa? Saya sudah bicara dengan Ketua BAM, saya sampaikan bahwa kenapa sih kita nggak bisa bikin LBH? Karena pertama, kok bisa ada LBH di luar sana yang bisa membantu masyarakat miskin dengan bayaran minimal atau bahkan tidak bayar sama sekali. Bagaimana sistem mereka? Tolong pelajari. Kenapa Inkindo kok nggak bisa membuat LBH seperti itu? Walaupun memang ini agak keluar dari tupoksi kita. Tapi ternyata memang ini dibutuhkan gitu ya. Artinya perlu kajian-kajian khusus untuk mencapai ke sana. Bagaimana gitu ya. Terkait dengan kepentingan itu ya. Nah, yang kedua, selama ini kita juga hanya membantu biasanya advokasi dan kemudian mengirimkan saksi ahli ke pengadilan negeri. Biasanya kita sampaikan, kita kirim saksi ahli. Itu biayanya biaya DPN Inkindo. Kalau ada permintaan dari pengadilan negeri yang anggota diperlukan. Nah, selama ini saksi ahli ini pun tidak ada sertifikasinya. Artinya apa? Ketika saksi ahli yang kita kirim itu ke sidang, mereka akan ditanya, Bapak saksi ahli? Iya. Apa buktinya? Yang Bapak kompetensinya? Apa kok Bapak bisa dibilang ahli? Nah, ini saya juga waktu itu sudah bicara dengan teman-teman di BAM. Tolonglah kita buat semacam MOU. Kita sudah buat MOU waktu itu dengan Universitas Tarumanegara di Jakarta. Kemudian akan diadakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya mempersiapkan saksi ahli dan akhirnya ada sertifikat. Sertifikat saksi ahli gitu loh. Tapi dibatasi dalam dunia jasa konsultansi. Jadi dia harus menguasai kontrak apapun, konstruksi dan non-konstruksi, dan juga dia menguasai teknis konstruksi kalau bisa ya. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan bahwa kita perlu. Nah, supaya orang dikirim itu kasih lihat aja sertifikatnya kepada hakim yang nanya. Gitu ya. Ada beliau Pak Joko Supriyono. Ada Pak Joko Supriyono. Selamat bergabung, Pak yang mulia Pak Joko. Terima kasih. Jadi menyempatkan bergabung. Seperti itulah kira-kira Pak Ketua yang ingin saya lakukan ke depan mudah-mudahan. Karena beliau terikat dengan fakta integritas, biasanya beliau sungkan untuk. Kita hormati, salam hormat Pak Dokter. Tapi kalau sedikit saja tidak apa-apa. Siap, monggo. Ini jadi kita. Pak Eri, untuk saksi ahli di pengadilan itu, ya toh. Jadi ahli yang datangnya dari jaksa penuntut umum atau penyidik itu tentunya siapapun boleh. Bisa dari dinas PU, ya toh. Bisa dari perguruan tinggi, tergantung JPU-nya, jaksa penuntut umumnya. Tapi kalau yang dihadirkan oleh terdakwa, pengacara itu keahliannya, sertifikatnya cukup SKA atau SKA. SKA ya. Tapi tidak usah kita membentuk ahli-ahli yang lain. Karena pas ditanya, saudara lulusan apa? Teknik sipil. Kompetensi saudara apa? Ahli apa? Nah, gitu ya. Kasih lihat SKA ya. Ya, SKA cukup SKA. Kalau tidak punya SKA, dia tidak mempunyai unsur untuk memberikan keterangan. Jadi kalau saya kemarin ada sidang, tak tanya, saudara ahli apa? Saya teknik sipil.
Terus sertifikat saudara apa? Ternyata dia ahli jalan dan jembatan. Padahal dia memberikan keterangan bangunan. Nah, berarti kan nggak nyambung. Gitu loh ya. Oke, siap. Siap. Nah, itu. Jadi Pak Eri tidak usah bersusah payah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membentuk ahli, enggak. Cukup. Karena ini kan berbicara keahlian. Ya, karena di dalam apa namanya, di dalam dakwah itu kan macam-macam persoalannya. Misalnya bangunan gedung, terus dihadirkan ahli iluminasi, ya. Tapi orang teknik sipil itu enggak betul. Gitu ya. Kalau ahli kontrak gimana, Pak? Ahli kontrak itu cukup ahli pengadaan barang dan jasa, enggak apa-apa. Sertifikat. Ya. Kalau itu enggak apa-apa. Jadi enggak ada masalah itu. Mungkin kalau ahli pengadaan barang dan jasa itu biasanya mintanya kan ke LKPP. Tapi kalau yang minta itu biasanya dari pihak terdakwa, biasanya tidak dilayani oleh LKPP. Oke. Nah, gitu ya. Siap, Pak Yang Mulia. Kalau memang cukup misalnya untuk berbicara, kan gini, kalau di pengadilan itu enggak usah ahli LKPP, cukup ahli tekniknya saja kalau memang yang dipermasalahkan teknik gitu ya. Karena yang jelas pada umumnya itu yang dihitung kan kerugian negaranya. Kecuali kalau kegagalan bangunan, lain cerita gitu ya. Nah, tapi kalau kerugian negaranya, siapa yang ahli menghitung kerugian negara itu? Misalnya kuantitas dan kualitas, ya ahli bangunan gedung. Kalau kuantitas dan kualitas untuk jalan jembatan, ya ahli jalan dan jembatan. Itu loh Pak. Ini sederhana sebenarnya. Oke. Terima kasih. Mantap. Yang Mulia, selamat bertugas, masih menyempatkan join di Jatim Kafein setia. Mantap. Beliau ini adalah pengikut setia Kafein. Selamat bertugas. Tokoh Jawa Timur. Selamat bergabung juga. Tadi ada Pak Tommy Boking Gorontalo, Pak Ketua. Terima kasih juga bergabung juga. Kita sebenarnya waktunya sudah cukup sudah cukup sudah habis Pak. Pak Eri, karena beliau kebetulan juga harus nanti ke mana? Ke bandara. Jadi mohon maaf sekali kawan-kawan semua. Diskusi pada siang hari ini kita cukupkan sekian dan terima kasih sekali. Hari ini kita bisa menyapa beliaunya dan hadir di Jawa Timur secara langsung, bisa live di Kafein. Terima kasih sekali teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi sehat, selamat. Dan kami Jawa Timur kebetulan sebagai tuan rumah untuk Munas 2022. Kami mengucapkan mohon dukungan. Kami juga sangat mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian nanti di Munas Desember 2022 Inkindo. Amin. Terima kasih pertemuan pada sore ini kita tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.